Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzatihi jalla sya'nuhu sallallahu ketemu qarbin wa sallallahu alaihi hadal kitab sallallahu sayna wa dimaski samakum sunna sallallahu ana ummatina jatina sunna syaihna wa sallallahu hatina asqiyam lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani hukmi raddis salami. Fasal tentang hukum menjawab salam. Fi ahwalil muqaddimati, yang dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan di depan, allati yukrohu, yang dimakruhkan via ing dalam ahwal apa salam. Kemarin sudah disampaikan tentang keadaan-keadaan yang dimakruhkan kita ngasih salam. Nah, sekarang bagaimana jawab salam ketika dalam kondisi posisi yang dimakruhkan untuk kemarin itu. Ngasih salamnya aja makruh, jawabnya gimana? Itu yang kita bicarakan. Kota Kodamat, teman telah lewat apa al-ahwalu yang kemarin, keadaan alladzi yukrahu yang dimakruhkan apa assalamu salam via dalam ahwal. Kemarin sudah dijelaskan tentang keadaan posisi yang kita dimakruhkan untuk memberi salam. Anak temenin di kamar mandi, masih ingat kemarin? Di kamar mandi, lagi BAB, terus lagi semangat maca Quran, lagi turu, apa lagi? Ngantuk. Nah, itu cocok. Nah, itu adalah posisi-posisi yang kita makruh ngasih salam pada mereka. Nah, sekarang bagaimana hukumnya ketika kita tadi kemarin kalau ditanyakan toh, bagaimana kalau kita di kamar mandi jawab adzan? Nah, ini berarti kan sama dengan itu. Bagaimana di kamar mandi kita dikasih salam? Kita harus jawab enggak? Wadakana annahu la yastahiqu, tidak berhak dia yang dalam ahwal jawaban. Orang yang ngasih salam pada temannya yang posisinya dimakruhkan, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan jawaban. Kalau aroda, nah sekarang bagaimana lamun menghendaki supaya musalamu alaih, orang yang dikasih salam, ayat tabaro'a, untuk berbuat baik birati salam. Hal yusra'u, apakah itu disyariatkan lahu ketiman awistahabu. Kalau misalnya kita di dalam kamar mandi, lagi BAB atau lagi apa di kamar mandi, kemudian kita digedor dikasih salam. Nah, itu hukumnya sunnah atau wajib atau apa? Fihi tafsilun. Di sini ada beberapa rincian. Amal mustaghilu, adapun orang yang sibuk bil bauli kelawan baul itu apa? Pipis. Wa nahwihi, bagi orang yang pipis, di kamar mandi lagi pipis digedor kayak salam, fayukrohu, mongko dimakruhkan lahu kedue man apa raddus salam. Nah, kalau kita lagi di kamar mandi, justru kita makruh jawab salam. Berarti sama dengan kemarin, enak santri lagi semangat, krungu adzan, dengar adzan, kita lagi di kamar mandi. Kemudian justru ketika itu kita makruh jawab azan. Laqad qaddamna hadza fi awal kitab, itu sudah dijelaskan. Itu kalau di kamar mandi maka justru makruh jawab salam. Yang ngasih salam juga makruh, sing jawab juga makruh. Itu kalau di kamar mandi. Wa amal akilu. Bagaimana kalau kita lagi makan? Wa amal akilu anapun utai orang yang makan, wa nahuhu dan sejenisnya. Kalau kita lagi makan, kemudian mungkin Anda lagi makan, kemudian makan di kamar, tiba-tiba itu penanya datang, kemudian salam. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Fayustahabu mongko disunahkan. Lahu kedhe wong kang yang makan apa aljawabu fil maudil ladzi ing dalam tempat alladzi la yajibu, kang tidak wajib. Orang yang makan, kalau Anda lagi makan, kemudian temannya datang salam, kita tidak wajib jawab, tapi disunahkan. Jadi tidak wajib. Jawab kan hukum wajib itu normalnya. Kalau pas makan tidak wajib. Kalau lagi
mulutnya penuh makanan malah nggak boleh. Jadi lagi mangan ngemplok, koncone moro-moro assalamualaikum, nggak perlu dijawab karena mulut kita lagi penuh makanan. Tapi ditelan, lagi mangan belum selesai, itu hanya disunahkan saja, tapi tidak wajib. Itu kalau makan. Bagaimana kalau kita lagi sholat? Wa amatul musalli, anapun orang yang sholat, fayahrumu, mongko haram, alai ngatasi musalli, apa ayakula alaikusalam. Ya jelas kok. Kita sholat kemudian, Mbak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan nggak boleh tuh nggak jawab salam. Fa'in fa'ala dalika, lamun dia jawab salam, batalat sholatuhu. Mulai kita jawab salam maka hukumnya batal sholatnya. Ingkana lamun ono ngerti sapa man iku aliman ngerti bitahrimihi. Itu maksudnya kita nggak ngerti. Saya kira paham ya. Kalau kita sholat nggak boleh ngomong selain bacaan sholat. Sehingga kalau kita sholat kok jawab salam berarti batal. Fa'ingkana jahilan, lamun orang itu jahil, artinya tidak paham bahwa jawab salam ketika sholat itu haram, lam tabtul. Maka tidak batal alal as-sahih, ngatasi pendapat yang lebih sahih. Alal as-sahil wajah ini mengatasi dua pendapat yang lebih sahih. Bagaimana kalau tidak alaikum salam, tapi alaihi salam? Jadi Anda lagi sholat sunat begini, kontennya teko, assalamualaikum Mbak. Kita nggak jawab waalaikumsalam, tapi wa alaihi salam. Jadi menjadi tidak mukhatab, tapi apa namanya? PKPBA. Kalau huwa, karena ada anta, ada huwa. Nah, kalau anta mukhatab, orang yang diajak ngomong. Kalau huwa, ghaib, orang ketiga. Bagaimana kalau jawab salamnya? Kita lagi sholat, kemudian nenek salam dan kita jawabnya tidak waalaikumsalam, tapi wa alaihi salam. Nah, wa ingqala lamun ngucap sapa man alaihi salam bilah dil ghaibati dengan lafaz ghaib, artinya pakai orang ketiga, lam tabtul, tidak batal apa salatuhu. Ini kita kudu pinter ya. Boleh, ternyata boleh. Kenapa kok boleh? Andai kan ada orang salam kita pas sholat kemudian dijawab alaihi. Jadi tidak pakai alaika tapi alaihi. Alaihi salam kenapa boleh? Karena itu dianggap doa, bukan jawab. Itu alasannya. Sehingga karena doa kan boleh. Di dalam sholat kan boleh berdoa. Nah, kita mendoakan dia. Tapi tidak menjawab dia. Li'annahu kudu'aun. Nah, itu alasannya. Karena kalau wa alaihi salam, alaihi salam bukan wa alaihi salam. Alaihi salam tanpa wawu. Li'annahu kudu'aun. Kita itu berdoa laisa bi khitabin, bukan kata mukhatab. Tetapi itu kalau memang terpaksa. Tetapi kalau Imam Nawawi memfatwakan wal mustahabu utawi yang disunahkan iku ayaruda inton jawab ali ngatasé salam fi sholati bil isarati. Jawabnya dengan isyarat, tidak dengan lisan. Jadi kalau kita dikasih salam ya gini aja lah. Lagi sholat, assalamualaikum Mbak. Ya kan? Boleh. Ternyata boleh dengan isyarat. Wala yatalafadu, dan tidak dilafatkan bisyai'in. Jadi lagi salam dijawab dengan, Mbak pamit ke kampus dulu ya. Waalaikum. Ini keren banget. Santrinya ngerti. Tidak dilafatkan tapi dengan isyarat. Wa in radda, lamun menjawab ba'dal farawi setelah sholat, setelah rampung minas sholati bilabdi fala ba'sa, iyalah. Kalau kita jawab setelah sholat, assalamualaikum, kemudian setelah selesai sholat dijawab, ya nggak apa-apa, kan udah selesai sholat. Nah, itu kalau kita lagi sholat, kita tidak boleh jawab dengan lisan, tapi boleh dengan boleh dengan isyarat. Tapi yang lebih baik menjawab nanti setelah selesai sholat. Nanti aja lah daripada ribet. Tunggu nanti setelah selesai sholat baru kita jawab salamnya. Itu kalau sholat. Sekarang amal muadzinu. Anapun muadzin, kalau Anda lagi qomat,
atau azan yang di rumah laki-laki azan lagi hayya 'alas shalah enek apa ngarane jamaah teko assalamualaikum mlebu masjid kan ada tuh yang biasanya semangat salam. Kita lagi azan di sela-sela azan dia salam, boleh nggak kita jawab? Fala yukrahu, maka boleh, tidak makruh. Tapi tidak pas azan loh ya. Allahu Akbar, waalaikumsalam. Enggak. Tapi di sela-sela azan boleh jawab salam. Fala yukrahu lahu raddus salam, jawab salam bilafdihi kelan lafate salam al-mu'tadi yang biasa. Di anadzalika yasirun, karena jawab salam itu kan mudah saja, yasirun latub tilu yang tidak membatalkan al-adzana ing adzan, wala yuhillu dan tidak merusakkan alibi kelan adzan. Karena itu tidak akan mengganggu kita pas adzan di sela-sela itu sambil diselanin jawab salam boleh. Oke, itu bab kemarin. Sekarang kita lanjutkan bab ke-6. Babuman, bab tentang seseorang yusalimu yang dikasih salam alaihi waman lam yusallamu, lan orang yang tidak boleh dikasih salam. Ini menjawab pertanyaan kemarin. Boleh enggak kalau ada orang non-muslim salam pada kita? Kita jawab enggak. Bab ini menjelaskan tentang orang yang boleh dikasih salam dan orang yang enggak boleh kita ngasih salam pada mereka. Waman lan wong yuradu yang boleh dijawab, waman la yuradu alaihi. Begitu juga bab tentang orang yang kita boleh jawab salamnya dan orang yang kita tidak boleh jawab salamnya. Iklam anna rajula, sak temene seseorang, al muslima yang muslim, alladzi bimasurin, alladzi laisa kang ora ana bimasurin kelan dikenal bifiskin wala bid'atin, seseorang yang kita tahu dia muslim dan kita tidak tahu dia orang jahat atau tidak. Pokoknya kita tahu dia muslim saja. Yusalimu, maka boleh dikasih salam. Siapapun yang kita tahu orang Islam, yang kita tidak kita kan nggak suudzon. Pokoknya semua orang baik dan kecuali orang yang sudah dikenal jahat banget gitu ya. Metu neng TV kenal sebagai orang jahat, itu beda. Tapi kalau orang biasa yang tidak dikenal sebagai keburukannya tidak dikenal, kita tidak tahu keburukannya, maka boleh kita ngasih salam pada dia. Wa yusallamu alaihi. Yusalimu ngaweh salam, wa yusallamu dan menjawab salam boleh. Misalnya kita di HP tiba-tiba ada orang ngontak dan salam, ya jawab aja. Kalau dia assalamualaikum ya waalaikumsalam, biasa aja. Gak usah ditanya, sama orang apik enggak? Oh apik, ya wis waalaikumsalam. Enggak kan? Kita yo biasa aja, pokoknya semua yang kita nggak akan suudzon duluan. Pokoknya siapapun yang ngasih salam, yo kita balas salam. Kalau kita artinya kalau kita tidak benar-benar tahu bahwa dia orang jahat, maka kita boleh ngasih salam. Wayusanu, mongko disunahkan lahu kediman apa assalamu. Kepada siapapun kita disunahkan salam, wayajibulan wajib apa arrodu bales salam. Kalau dia salam kita wajib balas, kalau kita ketemu kita disunahkan untuk salam. Itu untuk umum. Nah, sekarang kita rinci. Qala ashabuna, ngendika para sahabat kita, artinya ini para imam sahabatnya Imam Syafi'i. Wal maratu utai seorang perempuan ma'al mar'ati sartane perempuan sesama perempuan itu hukumnya karojuli. Seperti orang laki-laki ma'arrojuli. Jadi perempuan sama perempuan ya biasa aja saling salam. Sama dengan laki-laki saling salam. Jadi laki-laki dengan laki-laki itu care aja, salam biasa, jawab biasa, perempuan dengan perempuan juga sama, biasa saja. Sekarang bagaimana kalau laki-laki dengan perempuan? Jadi laki-laki ketemu perempuan, salam enggak? Amal mar'atu, anapun utai seorang perempuan, ma'arrojuli, sartani seorang laki-laki yang nanti dirinci lagi. Fakola ngendika sapa Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli, ingkanat lamono ono apa perempuan iku zajatahu, kalau perempuan tadi istrinya,
au jariyatahu atau pembantunya, au mahroman utawa mahrome min maharimihi saking di antara mahrome laki-laki, saya mongko utai perempuan ma'ahu sartane rojul tadi iku karojuli. Kalau saudara, dia istrinya, saudara, pembantunya, anggota keluarga, maka hubungan salamnya itu sama dengan laki-laki. Jadi boleh aja, misalnya Anda yang ketemu mahromnya pas pertemuan keluarga, kita ketemu perempuan salam kepada laki-laki ya boleh, yang laki-laki salam kepada perempuan juga boleh. Silakan aja dalam konteks keluarga boleh. Fayustahabu mongko disunahkan, bukan sekedar boleh, tapi fayustahabu lan disunahkan likuli wahidin untuk setiap orang minhuma saking laki-laki dan perempuan opo ittidaul akhori memulai yang lain bisalami kalan salam. Kalau Anda pulang ke rumah, jangan kemudian saya kan perempuan, Ustaz, maka yo laki-laki dulu yang salam. Enggak. Kalau kita ketemu abae, ketemu mase, ketemu keluarganya, yo biasa aja, salam aja biasa. Karena itu keluarga. Maka sunnah siapapun dia boleh memulai salam. Wajibu lan wajib alal akhori ngatasi yang lain apa rodus salami, yang dikasih salam juga jawab dengan baik, wajib. Nah, itu kalau keluarga. Sekarang dikembangkan lebih jauh. Bagaimana kalau orang lain? Kalau Anda di kampus itu ketemu teman laki-laki, itu kan ajnabi. Bagaimana kalau seperti itu? Wa in kana lamun ono sapa perempuan iku ajnabian, namun dia orang lain, perempuan dengan laki-laki itu hubungannya bukan keluarga, tapi orang lain kayak di kampus, di kantor, atau di mana itu. Pokoknya orang lain lah, dimanapun. Fa'in kanat, mongko lamun ono sapa perempuan iku jamilatan, lah dia cantik, yang merasa cantik. Kalau dia merasa cantik, yukhofu, yang dikhawatirkan opo al-iftinanu, menjadi fitnah biha. Kalau Anda merasa cantik, nanti kalau nyopot duluan, nanti dikhawatirkan terjadi yang nggak diinginkan. Biasanya, akrab ya sama dia. Maka kalau dikhawatirkan terjadi yang nggak baik, hendaknya tidak salam. Tapi kalau mungkin kalau di kelas care juga ya. Kalau di kelas kan biasa aja, nggak akan ada lah, kecuali 1-2. Tapi secara umum kalau kita akrab di kelas itu kan biasa aja salam. Nah, kalau nggak ada kekhawatiran bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang nggak baik, ya biasa aja. Berarti boleh. Jadi laki-laki perempuan kalau dia tidak cantik, artinya bukan tidak cantiknya, tapi kalau dia dijamin tidak ada persoalan, berarti boleh. Salamnya boleh. Lam yusalim, kalau tadi yang dikhawatirkan iftitan jadi fitnah, lam tusalim, hendaknya dia tidak salam sapa arojulu seseorang alaiha ngatasi perempuan. Hendaknya tidak ada salam. Walau salama. Nah, bagaimana kalau anak laki-laki makso? Kalau anak perempuan cantik mesti salam. Gak cantik nggak salam. Bagaimana kalau laki-laki tadi makso salama, memberikan salam, lam yajus, maka tidak boleh laha kedua perempuan apa rodul jawab, maka malah tidak boleh menjawab. Walam tu salim, lan juga tidak boleh sapa perempuan ya perempuan ale ngatasi laki-laki ibtidaan yang memulai salam. Jadi artinya kalau kemudian nanti dikhawatirkan menjadi sesuatu yang enggak baik, hendaknya tidak salam. Tapi kalau enggak ada masalah ya berarti boleh. Fa'in salamat, begitu juga lamuno wedoe tadi, perempuannya tadi salam duluan, lam tastahiqqa, maka tidak berhak sapa perempuan jawaban. Bagaimana kalau dia maksa jawab? Fa'in ajabaha, mongko lamun jawab sapa laki-laki hak ing perempuan, makanya sing ngasih salam itu cantik, maka yang laki-laki jawab. Maka justru jawab itu kurihalahu, dimakruhkan. Enek to artis, kalau diajak ngomong liyane gak nyambung, tapi lagi diajak ngomong sing ayu nyambung. Nah, ada artis itu bukan aslinya, tapi hanya ininya aja. Ada kita juga gitu.
orang-orang yang milih. Nah, itu yang nggak benar. Fa'in kanat ajuzan. Nah, bagaimana kalau perempuan tadi mak-mak? Fa'in kana mengkelamun ana sapa perempuan itu ajuzan, orang yang sepuh. Wis ajuzan artinya orang sepuh banget. Layuf tatanu, yang tidak akan menimbulkan fitnah dia jaza. Misalnya mbah-mbah wis sepuh, kemudian kita yang masih muda salam kepada beliau ya boleh. Atau sebaliknya juga nggak apa-apa. Intinya itu kan sebetulnya menghindari sesuatu yang kemudian menjadi tidak baik. Jaza boleh opo antus salima yen to aweh salam sapa perempuan ajuzan tadi ala rajuli ngatasi laki-laki. Wa ala rajuli lan begitu juga wajib ing ngatasi laki-laki apa radus salamin jawab salam. Alaiha ing ngatasi perempuan. Jadi artinya kalau lihat fatwa ini maka berarti salam laki-laki perempuan itu biasa aja, boleh saja sepanjang tidak akan muncul sesuatu yang tadi, yang tidak diinginkan. Selama care aja, hubungannya itu biasa kayak kita di kantor, di kampus yang tidak akan ada masalah, berarti boleh. Salam laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Salam ya, bukan salaman. Salam, hanya menyampaikan salam, bukan salaman. Oke, itu hubungan salam laki-laki perempuan. Sekarang itu kalau satu-satu. Sekarang kalau banyak. Kultu matur sapa ingsun, ini dawuh Imam Nawawi. Wa idza kanat mongko lamun ana sapa anisau perempuan iku jam'an bareng-bareng, kaya Anda lagi ke pasar, jalan bareng beberapa perempuan. Kemudian ketemu satu laki-laki ning dalan, koncone ning kampus. Pas salama mongko kemudian salam alaina ing atase perempuan banyak tadi sapa rajulu satu laki-laki, atau sebaliknya au kana utawa ana apa rijalu sing gerombolan, kok gerombolan apa namanya, kelompok gitu ya, kelompok itu laki-laki banyak ketemu koncone ning kampus, mereka bareng-bareng padha laki-lakine lho ya, kemudian Anda sendiri mlaku ning pasar, laki-lakinya banyak, perempuannya sendiri. Fakasiron. Kemudian ketika laki-laki banyak tadi ketemu perempuan satu, laki-laki banyak tadi ngasih salam pada perempuan yang satu. Boleh enggak? Fasalamu mongko kemudian salam sapa laki-laki banyak alal mar'atil wahidati ngatasi satu perempuan, jaza mongko boleh. Karena tidak akan khawatir ada masalah karena laki-lakinya banyak. Jadi tidak spesial gitu ya. Jaza mongko boleh idalam yukhof. Nalikane tidak dikhawatirkan alaihi ngatasi salam tadi, wala alaihina ing ngatasi laki-laki maksudnya, wala alaihina lan ora ada kekhawatiran ngatasi perempuan, wala alaiha, perempuan banyak wala alaiha. Au alaihim atau ing ngatasi laki-laki apa fitnatun. Selama tidak ada kekhawatiran sesuatu yang sesuatu yang enggak positif, maka berarti boleh. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairiha an Asma binti Yazid radhiyallahu an qalat. Ini dasarnya, dasar fatwa di atas. Maro lewat alaina ing atase kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi niswatin ing dalam banyak perempuan. Ini Nabi itu tindakan sendiri, kemudian ketemu muslimat, perempuan banyak. Apa yang dilakukan Nabi? Ternyata fasalama. Nabi kemudian salam alaina ing atase kita. Nabi kemudian salam kepada lagi rombongan mak-mak tadi, rombongan perempuan. Nabi boleh, artinya Nabi melakukan dan kita boleh meniru. Itu satu hadis di mana Nabi seorang laki-laki sendiri ketemu dengan rombongan ibu-ibu muslimat. Maka Nabi kemudian salam dan itu biasa aja. Ini laki-laki sendiri ketemu perempuan yang banyak. Ini hadis satu. Hadis dua adalah ini riwayat dari Tirmidzi wa fiha an Asma, ada hadis lain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku maro. Suatu ketika Nabi lewat
fil masjidi dalam masjid yauman dalam suatu hari. Wa usbatun, kemarin masih ingat ada hadis ini. Wa usbatun utai usbah, nama seorang perempuan, minnanisai saking perempuan iku kuudun lagi duduk. Kemarin Nabi lewat di masjid, kemudian ada usbah, salah seorang sahabat perempuan, itu duduk di depan masjid. Mungkin di emperan gitu ya. Kemudian begitu Nabi lewat, fa'alwa, kemudian kayak kemarin masih ingat bikin alwa, melingkarkan tangan. Jadi Nabi lewat, usbah itu tidak mengucapkan salam, tapi beliau kemudian berdiri dan begini sebagai tanda salam. Yang kemudian kemarin ditegur oleh Nabi, kalau salam jangan pakai isyarat, tapi ucapkan salam. Kadang kan kita gitu tuh, mungkin kiai kita atau yang kita hormati begitu lewat kita sungkan mau salam, kemudian kita berdiri dan begini. Nabi ngajarkan jangan pakai isyarat, tapi ucapkan salam. Nah, tapi konteksnya dalam konteks ini, kalau kemarin konteksnya adalah usbah ditegur Nabi, karena beliau salamnya begini. Oleh Nabi disuruh mengucapkan salam. Tapi konteksnya di sini adalah berbeda. Usbah seorang perempuan begitu ketemu Nabi, beliau salam ke Nabi, dan Nabi artinya merespon, berarti boleh. Yang ditegur itu bukan salamnya kemarin toh, bukan karena dia perempuan, tapi konteks salamnya yang pakai isyarat, yang itu dianggap mirip dengan apa yang gini, Nasrani ya. Kalau Yahudi kan begini, kalau Nasrani begini, kalau kita Assalamualaikum, kan beda. Ada yang begini, ada yang begini. Sehingga kadang Ustadz tuh mikir salam begini tuh, saya pikir dulu ini salamnya tentara, ternyata bukan. Kalau Anda lihat film-film Romawi kuno, begitu ini kan begini, ternyata itu salam mereka. Kalau lihat hadisnya begitu. Nah kemarin orang yang salam begini ditegur Nabi karena kita punya salam yang lebih bagus, yaitu Assalamualaikum. Fa'alwa mongko kemudian awai isyarat tangan, dia di kelan tangannya bitaslimi kelan salam. Artinya laki-laki perempuan boleh. Ini yang tadi hadis tadi Abu Tirmidzi itu Nabi ketemu dengan banyak perempuan, Nabi salam duluan. Ini ada Nabi ketemu dengan usbah. Ini usbah lagi sendirian. Kemudian salam ke Nabi dan Nabi oke. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, nah itu hadis kedua. Sekarang hadis ketiga, an Jabir radhiyallahu an anna nabiyya saat temen Kanjeng Nabi ku sallallahu alaihi wasallam iku maro lewat ala niswatin. Ini hadisnya sama dengan yang Tirmidzi. Nabi lewat ketemu muslimat, ibu-ibu, emak-emak, fasalama. Kemudian Nabi salam kepada dia. Fasalama alaihinna. Rawaina fi Sahih Bukhari, ada lagi hadis an Sahal ibnu Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu an qala kanat ono fina ing dalam kita sapa imro'atun perempuan. Kanat ono sapa imro'ah lana bagi kita iku ajuzun. Ada suatu ketika kami perempuan sepuh ya, mak-mak, tak hudu mengambil min usulil silki, saking silki itu umbi-umbian. Kalau bahasa kita apa? Pokoknya ngambili inilah umbi-umbian. Kalau kita mungkin apa yang biasa kita masak itu? Ganyong ya. Ngerti ya? Pokoknya ngono lah. Pokoknya ini santri ini orang kota. Gak ngerti masakan-masakan. Pokoknya golongane tales, golongane ngono-ngono kuwi lah, umbi-umbian. Nah, ini ada sahabat perempuan mak-mak yang lagi masak umbi-umbian. Jadi dia lagi ngambil umbi, fatat rohahu, kemudian memasukkan hu ing silki fil kidri ing dalam periuk. Batu koriru dan memasak habatin ing beberapa biji-bijian min sairin saking gandum. Faida mongko ketika itu solaina salat sapa kita al jum'ata ing Jumat. Ada mak-mak yang dimasak, kemudian saat itu Jumatan. Insarofna, kemudian berangkat sapa kita nusalimu. Salam sapa kita alaiha ing atase mak-mak tadi.
Batu qaddimuhu lan kemudian mendahulukan hu ilaina maring atau jawab sapa dia ilaina maring kita. Artinya begini, para sahabat ketika itu biasa aja kalau ketika itu ada mak-mak kayak kita lewat mau Jumatan, kemudian ada mak-mak sepuh yang di pinggir jalan lagi ngapain, kita lewat ketemu ya Assalamualaikum. Artinya salam laki-laki perempuan dalam konteks ini boleh. Para sahabat juga begitu. Rawaina fi sahih Muslim an Ummi Hani binti Abu Thalib, putrane Abu Thalib. Ata itu nengkani sapa ingsun an nabiya ing nabi. Yaumal fathi, ketika hari Fathul Mekah. Bahwa halitai nabiku yahsilu lagi mandi. Wa Fatimatu tai Fatimah putrine iku tasturuhu nutupi. Kata Ummi Hani itu perempuan. Berarti karo kanjeng Nabi apa namanya? Misan ya? Oh, misan apa Miduan? Nabi itu dengan Abu Thalib itu paman. Putrane paman itu apa? Sebuah. Yes, pokoknya putrane paman, si family. Nah, kata Ummi Hani begini, suatu ketika saya itu sowan ke Nabi. Nabi itu lagi mandi. Nah, yang bagian nutupi kamar mandi itu Fatimah. Coba putrine bagian nutupi kamar mandi, kanjeng Nabi mandi di dalam. Ummi Hani itu sowan. Pas salam tuh, kemudian saya wes salam. Nah, artinya beliau perempuan salam ke Nabi yang laki-laki. Hadisnya kan bisa dilihat pada bab salat duha. Kayaknya nggak dijawab ya oleh Nabi. Seingat saya nggak dijawab. Atau nanti dicek ulang hadisnya. Itu tercatat dalam Sahih Muslim nomor 336. Artinya laki-laki perempuan, ini konteksnya adalah lepas dari jawab atau tidak. Konteksnya adalah laki-laki dan perempuan boleh saling memberi salam. Sepanjang tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu isu yang nggak baik. Nah, sepanjang care biasa aja ya. Teman biasa, bukan teman tapi mesra. Teman biasa, ya, boleh nggak ada masalah. Ini kita bicara tentang laki-laki dengan perempuan. Hukum cara salamnya kayak apa? Nah, melihat ini berarti boleh sepanjang tidak akan memunculkan isu yang nggak baik. Maka silahkan. Saya kira begitu, nanti kita lanjutkan besok. Bab berikutnya adalah salam kepada non-muslim. Yang ini. Tadi belum. Hukum salam kepada non-muslim atau jawab salam dari salamnya non-muslim. Kan tidak sedikit juga toh teman kita yang kalau salam lebih fasih. Nah, ketemu, Assalamualaikum, Mbak, sama anak santri ya? Padahal dia kerudungnya jelas banget, beda. Boleh nggak jawabnya? Nanti akan kita bicarakan besok insya Allah. Oke, saya kira begitu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.